Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita kembali dapat beribadah melalui ibadah online GKN Gunung Karmel Surabaya. Bersama-sama kita siapkan hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami satu pekan ini Tuhan. Kau telah menyertai setiap kami dalam aktivitas kami masing-masing Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, Kau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Kau urapi kami Tuhan untuk dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu dan kuasa-Mu saja yang boleh jadi dalam ibadah kami. Kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama kita nyanyi buat Tuhan. Kita katakan nyanyi puji Tuhan. Puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui karya penebusan Tuhan, hidup kita diubahkan menjadi yang baru. Biarlah sungguh indah karya Tuhan. Menjauhi Roh-Mu yang suci.
oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum lebih lanjut kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala,
Kita berdoa mohon pimpinan hikmat yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang telah menciptakan langit bumi serta segala isinya, Allah yang tak pernah meninggalkan ciptaan karyanya. Kembali pada kesempatan ini, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami buka hati kami untuk Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah oleh karena pertolongan dan pimpinan Tuhan, mampukan setiap kami supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan pada kesempatan ini. Biarlah kiranya sukacita damai sejahtera ketika firman Tuhan kami dengar dan kami renungkan bersama-sama, sehingga itu sungguh menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pemberitaan firman pada waktu ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk kesempatan hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk setiap kita, orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kita akan melihat bersama-sama bagaimana pelayanan Paulus untuk menyampaikan Injil, memberitakan tentang Yesus kepada semua orang, agar semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sungguh mereka punya harapan, agar mereka memiliki hidup yang kekal. Nah, dalam pelayanan Paulus menggambarkannya seperti pada ayat 24 hingga pada ayat 27, bagaimana Paulus menggambarkan pelayanan seperti dalam sebuah gelanggang pertandingan. Sehingga digambarkan di situ, saudara-saudara, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Jadi Paulus menggambarkan dirinya sebagai peserta dalam satu pertandingan, sehingga ketika dia turut serta dalam pertandingan, maka dia turut berlari. Tetapi juga diberitahu, ternyata saudara-saudara, dalam satu pertandingan itu bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu peraturan yang umum dalam suatu perlombaan. Dalam suatu perlombaan selalu dicari siapa yang tampil paling baik, siapa yang terbaik, maka dia layak untuk mendapatkan hadiah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu betapa pentingnya dalam kehidupan kita hari ini, kita juga hidup
seperti dalam suatu pertandingan. Oleh karena itu saudara Tuhan, mari kita tetap lakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Kita kerjakan yang terbaik dalam kehidupan ini, agar apa yang terbaik itu menjadi satu persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berpikir, apa yang terbaik dalam hidupku yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita memang selalu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan yang ada, yang kita hadapi. Terlebih-lebih ketika pada situasi saat ini, pandemi COVID-19, kita sebagai anak-anak Tuhan juga dituntut apa yang bisa kita lakukan yang terbaik di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, sehingga kita bisa tampil dan bisa memberikan yang terbaik dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam satu pertandingan Paulus menasihatkan kepada mereka, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ada satu target yang hendak dicapai, ada satu fokus, ada sasaran yang hendak dicapai. Ketika dalam satu lomba lari, pasti pencapaian terakhir adalah garis finish terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah berkata bahwa hidup manusia 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Inilah Mazmur Musa. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Jadi kesempatan bagi kita hidup di dunia ini 70 tahun. Tetapi jika kita mungkin kuat 80 tahun, itu puji Tuhan. Tetapi ketika kita berada di dalam waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada saat ini, kita juga dituntut, kita juga diminta untuk bisa memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan dalam kurun waktu 70 tahun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena tujuan, sasaran kita jelas, yaitu hidup kekal bersama dengan Bapa di dalam surga. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa di surga jika tidak melalui aku. Bertemu dengan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi tujuan, goal ketika kita mengikuti di dalam gelanggang satu pertandingan adalah garis finish. Tetapi bagi kita saudara-saudara, kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri pertandingan itu. Kapan kita akan hidup di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi baiklah saudaraku yang di Tuhan, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Satu kepastian yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi Paulus menyadari bahwa ketika dia berada dalam satu gelanggang, dalam satu medan pelayanan, sungguh sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus dalam pelayanannya. Ketika dia berada di satu tempat, kemudian pindah ke satu tempat lain, ke satu tempat lain, tempat di mana yang pernah dikunjunginya, di situ ada jemaat. Pindah ke tempat lain lagi, di situ ada jemaat. Baik di Galatia, baik di Korintus, baik di Filipi, Tesalonika, dan juga di beberapa tempat yang lain. Di situ Paulus telah mengambil peran dan turut beserta dalam pertandingan.
Dan dalam hal ini dia menguasai dirinya dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya dalam kehidupan ini supaya kita bisa menguasai diri kita sedemikian rupa. Menguasai diri artinya tetap di dalam jalur yang telah ditentukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita saat ini, kita harus tetap berada di jalur di mana Tuhan yang telah menentukan dalam kehidupan kita. Perlunya hikmat bagi kita hidup saat ini, agar kita tetap berada di jalur Tuhan, agar kita berada di dalam kehendak Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tidak membiarkan tubuhnya, tidak membiarkan dirinya selalu berada di situasi yang nyaman, tidak membiarkan dirinya selalu berada di dalam zona nyaman, tapi terus melatih, terus menguasai dirinya. Ketika harus menghadapi tantangan-tantangan, dia benar-benar siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hadapannya. Perlunya kita mempersiapkan diri sedemikian rupa ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di tengah-tengah dunia ini, bahkan hal-hal yang tak terduga dalam kehidupan kita, di kehidupan ini, kita benar-benar siap untuk menghadapinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, mari kita menjaga tubuh kita sedemikian rupa. Bukan hanya tubuh fisik kita ini yang harus kita jaga, tetapi manusia batiniah, tetapi manusia rohaniah ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, Paulus menguasai dirinya dalam segala hal. Apa tujuannya Bapak Ibu yang Tuhan? Tujuannya adalah, saudara-saudara, kita bisa lihat di situ, untuk memperoleh suatu mahkota. Jadi orang-orang yang bertanding tadi tujuannya adalah untuk memperoleh mahkota. Tapi ketika mereka bertanding dalam gelanggang pertandingan, mahkota yang mereka peroleh adalah mahkota yang fana. Tetapi saudara-saudara, bagi Paulus dan bagi orang-orang yang percaya, ketika mereka merasa berada dalam satu pertandingan di dunia ini, kesempatan peluang yang ada, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yang tidak akan bisa musnah dan yang tidak akan pernah berakhir. Beda tujuannya, saudara-saudara, di gelanggang umum dan di medan pelayanan. Jadi ini gambaran bagaimana Paulus menggambarkan suatu pertandingan, suatu perlombaan di area gelanggang tertentu sama di medan area di mana Paulus pelayanan. Bagaimana kita bisa bertanding? Nah, kita akan melihat bagaimana pertandingan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Paulus. Ayat yang ke-26 mengatakan kepada kita, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, jadi saudara-saudara, dalam satu pertandingan, aturan-aturan yang sudah ditentukan, maka Paulus di sini berani berkata, aku berlari, tetapi aku berlari ada satu tujuan. Dan bahkan menggambarkan jika aku adalah seorang petinju, aku tidak sembarangan memukul. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betul-betul bertanding dalam pertandingan dan betul-betul menguasai dirinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu di gelanggang pertandingan dalam perlombaan memang ada aturan-aturan tertentu. Tapi kita akan melihat, saudaraku yang Tuhan, apa yang dikerjakan Paulus dalam satu pertandingan itu. Informasi yang mengatakan itu ada dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Dikatakan yang pertama, saudara-saudara, pada ayat yang ke-19, status Paulus dikatakan di situ, aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang,
Tujuannya apa? Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Sesungguhnya Paulus ini orang bebas, yang tidak terikat ketika dia mau melakukan apa saja bisa, mau mengerjakan apa saja bisa, sesuai dengan kehendak hatinya. Tetapi apa yang dia lakukan? Tetapi aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Mengapa dia lakukan itu, saudara-saudara? Yaitu dengan satu tujuan, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ternyata ketika dia bertanding dalam medan pelayanan, aku menjadikan diriku hamba, seorang yang rendah hati, melakukan, mengerjakan agar orang-orang yang bertemu dengan dia dan dia bisa menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang telah disalibkan di atas gunung Golgota itu mati untuk dosa-dosa kita. Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Mesias yang telah dijanjikan dan yang telah dinubuatkan dalam kitab Tanakh. Saudara-saudara, kitab Tanakh adalah ada 3, yaitu Torah, kemudian Nevi'im, dan Ketubim, yaitu 5 kitab Taurat Musa, kemudian ada kitab nabi-nabi, dan juga kitab-kitab tulisan suci yang menjadi kitab suci orang-orang Yahudi. Nah, dari kitab Tanakh itu atau yang bisa kita sebut perjanjian lama, dinyatakan di situ bahwa akan datang Mesias, sang juru selamat. Nah, demi supaya Yesus diterima oleh banyak orang, Paulus mau menghambakan dirinya untuk pemberitaan Injil itu supaya banyak orang yang dimenangkan dalam Yesus Kristus. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-20, bagaimana Paulus hidup bagi orang-orang Yahudi. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Memang dia orang Yahudi, tetapi dia hidup seperti orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ketika Paulus mengenal Yesus, sekarang hidupnya menjadi baru. Yang dulunya dia adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat, tetapi sekarang dia berada di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Dan ketika dia berada di lingkungan orang-orang Yahudi, dia bertanding dalam satu pertandingan menjadikan dirinya seperti orang Yahudi. Bahkan dia hidup seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat agar dia bisa menyatakan siapakah Yesus itu dan memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tadinya adalah dia orang bebas, dia menjadikan dirinya hamba bagi semua orang. Dan di lingkungan orang-orang Yahudi dia hidup seperti orang Yahudi hidup. Kemudian di lingkungan orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, seolah-olah, tapi dengan satu tujuan, agar orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat itu pada akhirnya juga mengenal siapakah Yesus Kristus itu, supaya aku dapat memenangkan mereka bagi Kristus, bagi kerajaan Allah. Dan kemudian yang keempat, saudara-saudara, bagaimana dia hidup bagi orang-orang yang lemah. Aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang,
aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Di lingkungan manapun, di lingkungan apapun, seolah-olah Paulus hidup seperti lingkungan di mana dia tinggal, tapi dengan satu tujuan adalah supaya lingkungan itu bisa melihat, bisa mengenal Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dan Sang Firman yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itulah penggenapan dari hukum Taurat. Dan Yesus Kristus itulah yang telah menyelesaikan masalah dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa adalah masalah yang sangat serius. Karena apa, saudara? Karena menyangkut hidup dan mati. Ketika manusia pertama berdosa, maka di sana ada kematian. Karena Allah harus mengorbankan domba untuk mengambil kulitnya, dan akhirnya dikenakan pada manusia, Adam dan Hawa. Ada darah yang dicurahkan. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, dari zamannya Nuh, zamannya Abraham, bahkan sampai pada zamannya Musa, selalu ada korban yang harus dipersembahkan. Tetapi itu semua adalah lambang, dan itu bukan hakikat. Lambang-lambang pengorbanan itu adalah gambaran pengorbanan yang nantinya akan digenapi oleh anak domba Allah yang tak bercacat. Sebagaimana Yohanes menyebut dia, lihat, pandanglah anak domba Allah yang tak bercacat, yang telah mengangkut dosa isi dunia. Diselesaikannya di atas gunung Golgota. Itu terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya lingkungan Paulus bisa mengenal Yesus? Oleh karena itu kita sebagai orang-orang percaya, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, mari berikan yang terbaik, hidup kita yang benar dan layak di hadapan Tuhan, supaya orang bisa melihat Yesus yang ada di dalam hidup kita, dan orang lain bisa diberkati, dan orang lain bisa mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Dalam zaman Tuhan Yesus, saudara-saudara, orang mengenal Yesus. Kalau orang itu memakai bahasa Yunani, pasti mereka menyebutnya Yesus Kristus. Ketika orang-orang itu menggunakan bahasa Aram, pasti mereka menyebut Yesus Yesuha. Ketika orang-orang itu percaya bahwa Yesus adalah Al-Masih, dia akan berkata Yesuha, Mesiha. Dan ketika orang-orang Ibrani yang memanggil Yesus pada waktu itu adalah Yeshua, Yehesua. Dan orang-orang yang berbahasa Ibrani ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka menyebutnya dengan sebutan Yehesua, Amasiah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, karena di mana Yesus berkarya, di situ minimal 3 bahasa. Karena Gelil Hagoyim itu adalah wilayah bangsa-bangsa, pertemuan bangsa-bangsa, sehingga dalam pertemuan itu orang menggunakan bahasa-bahasa. Paling tidak ada 3 bahasa yang digunakan. Kalau orang Romawi ketika mereka menyebut Yesus, pasti Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuannya bagaimana orang bisa mengenal Yesus Kristus melalui hidup kita. Dalam lingkungan apa saja Paulus menjadi seolah-olah seperti lingkungan, tapi ada satu tujuan, memenangkan mereka bagi kerajaan Allah. Demikian juga saudara-saudara, kita dipanggil, kita ditempatkan di bumi, kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang sungguh-sungguh peduli memperhatikan hidup kita, karena memang Kristus ada di dalam diri kita.
Inilah tujuannya. Yang dilakukan oleh Paulus adalah segala sesuatu ini, ayat 23, aku lakukan karena Injil. Injil adalah berita sukacita, kabar gembira. Dan di dalam kabar gembira itu adalah disitulah Yesus. Berita kabar gembira inilah firman Allah, kalimatullah, yang telah berinkarnasi, telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ini yang dikerjakan oleh Paulus, dan pada akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dia merasa berada dalam satu arena, apa yang harus dia lakukan? Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita pentingnya penguasaan diri, pentingnya pengendalian diri oleh pimpinan Roh Allah, oleh pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita tetap hidup layak berkenan di hadapan Tuhan. Teristimewa di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Betapa perlunya dan betapa pentingnya penguasaan diri dalam hidup ini. Paulus menguasai dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah panggilan ini yang sudah dinyatakan kepada kita hari ini, mari kita hidupi. Untuk apa aku ada di dunia hari ini? Untuk apa juga aku berada di situasi pandemi COVID-19 ini? Bagaimana aku bisa menjadi berkat, dan bagaimana aku bisa memenangkan banyak orang agar orang bisa mendengar tentang Yesus. Karena saudara-saudara, Paulus dengan satu tujuan, agar dia mendapat bagian dari Injil itu. Tuhan juga memanggil kita, kita adalah bagian dari rencana Allah. Biarlah ketika kita hidup di dalam rencana Allah, kasih dan kuasanya dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima bersama-sama pada hari ini. Ketika kami memperhatikan hamba-Mu, Paulus menggambarkan dirinya dalam satu pelayanan seperti dalam sebuah arena gelanggang pertandingan. Dalam satu pertandingan ada sasaran, ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu garis finish atau mahkota yang fana. Tetapi ketika kami berada di dalam kasih dan karunia Tuhan, hidup seperti Paulus dalam medan pelayanan, mahkota kami adalah mahkota yang abadi. Oleh karena itu aku tidak berlari sembarangan dan bahkan memukul serampangan ketika aku menjadi seorang petinju. Ada teknik-teknik yang dinyatakan Paulus kepada kami. Ketika sesungguhnya aku orang bebas, tetapi aku telah menjadikan diri hamba dengan tujuan memenangkan banyak orang bagi Kristus. Ketika aku berada di lingkungan orang-orang Yahudi, aku hidup seperti orang Yahudi hidup, agar aku bisa memenangkan mereka bagi Kristus. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Paulus hidup seolah seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat dengan tujuan memenangkan banyak orang. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada, sebab Tuhan telah memanggil kami agar hidup kami sungguh-sungguh dapat menjadi pelita, menjadi garam yang bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan di mana kami ada. Sehingga melalui kehidupan kami, orang bisa melihat Yesus Kristus yang hidup di dalamku, dan mereka semua boleh diberkati. Dan biarlah panggilan ini juga menjadi panggilan kami, untuk kami menjadi saksi yang hidup, menjadi saksi yang benar bagi kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kebenaran firman
yang boleh kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata menyenangkanmu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini dari Tuhan. Cuma menyenangkanmu, kami mau menyenangkanmu Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, sebab ku mau menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mengikuti ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu
Saudara, kita semua bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Bahwasanya kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Hari ini kami boleh menikmati kasih sukacita Tuhan di dalam pujian penyembahan kami, juga dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya para pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga segala kebijakan-kebijakan boleh kami rasakan secara khusus di dalam penanganan mengatasi virus corona atau yang biasa kami kenal dengan COVID-19. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, sehingga penanganan masalah ini segera dapat diatasi. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi pemerintahan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mengakhiri ibadah kami hari ini dengan penuh sukacita. Kiranya penyertaan dan pimpinan Tuhan menyertai setiap kami, bahkan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami pada pekan ke depan. Tuhan menolong. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah menyinari engkau dengan sinar kasih-Nya. Allah mengarahkan wajah-Nya kepada engkau. Terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati Bapak Ibu saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.